Ada sebuah berkas yang tidak pernah dirilis kepada publik. Berkas itu terdiri dari 23 halaman laporan lapangan, potongan transkrip wawancara, dan beberapa foto buram yang tampaknya diambil secara diam-diam. Judulnya hanya satu kata, Cikuray. Tanpa tanggal, tanpa nama jurnalis, tanpa identitas lembaga. Dari situlah kisah ini dimulai. Sebuah kisah yang seharusnya menjadi berita besar nasional, namun justru dikunci rapat demi alasan yang hingga sekarang masih diperdebatkan. Dalam berkas itu tertulis bahwa 7 pendaki berangkat menuju Gunung Cikuray pada awal musim kemarau panjang. Identitas mereka disamarkan dalam laporan. Tetapi setelah melakukan pengecekan silangan dengan sejumlah sumber internal, saya akhirnya mengetahui nama-nama asli yang sengaja dihapus. Raffi, ketua rombongan, 28 tahun, pegawai swasta, beberapa kali mendaki gunung tingkat menengah. Bagas, 30 tahun, sahabat dekat Raffi, lebih banyak pengalaman di gunung, tetapi memiliki asma ringan. Indra, 27 tahun, pendiam, fotografer alam, jarang bicara kecuali jika ditanya. Reno, 24 tahun, paling muda, penuh semangat, namun minim pengalaman hutan. Tari, 26 tahun, satu dari 2 pendaki perempuan, dikenal tenang dan rasional. Nanda, 25 tahun, pendaki perempuan lainnya, cukup berani, sering mengambil alih pekerjaan teknis. Salsa, 28 tahun, membawa perlengkapan kesehatan dan logistik ringan. Mereka berangkat dari Jakarta menggunakan mobil sewaan menuju Garut. Rencana awal, mendaki melalui jalur pemancar, naik sore hari dan bermalam di sekitar pos 3, lalu mencapai puncak subuh dan turun kembali sebelum gelap. Rencana sederhana, cukup umum dilakukan ribuan pendaki lainnya. Tetapi laporan ini sejak awal menyeratkan adanya sesuatu yang ganjil. Dalam catatan saksi, seorang penjaga basecamp pernah memperingatkan rombongan agar berhati-hati, karena beberapa jalur lama belum sepenuhnya pulih setelah longsor kecil 3 minggu sebelumnya. Namun peringatan itu disampaikan sambil setengah berbisik, seolah-olah ada sesuatu yang tidak boleh terdengar oleh orang lain. Ketika saya mencoba mengonfirmasi peringatan itu kepada pihak basecamp, mereka menghindar, mengatakan bahwa catatan longsor itu tidak berdampak apapun. Tetapi arsip internal BPBD menunjukkan hal sebaliknya. Perjalanan menuju jalur awal pendakian berjalan mulus. Angin sejuk, langit bersih, dan sepanjang perjalanan mereka saling bercanda, meyakinkan diri bahwa pendakian kali ini akan menjadi rekreasi ringan. Indra sesekali berhenti untuk mengambil foto pohon pinus yang diterpa cahaya sore. Tari menatap langit oranye sambil berkata, "Kita butuh ini. Refreshing setelah kerja yang melelahkan." Semua mengangguk setuju. Dalam rekaman foto terakhir sebelum mereka naik, tampak Raffi berdiri paling depan, tersenyum sambil memegang peta digital di ponselnya. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah foto terakhir mereka dalam keadaan lengkap dan percaya diri. Menurut transkrip wawancara yang saya baca, seorang petugas basecamp sempat menanyai Raffi mengenai kesiapan perbekalan. Logistik cukup? Headlamp ada semua? Kompas bawa cadangan? Namun dialog ini tidak ada di laporan resmi yang diberikan keluarga pendaki. Ada upaya mereduksi cerita, menyederhanakan fakta, seolah pendakian mereka berjalan seperti biasa tanpa hambatan apapun. Sejak awal, laporan ini sudah tampak dimanipulasi. Setelah registrasi, mereka memulai pendakian sekitar pukul 16.45. Kabut tipis mulai turun, tetapi masih dalam batas wajar. Mereka berjalan beriringan, menikmati aroma tanah lembab dan desiran angin di antara pepohonan. Sinar matahari perlahan hilang di balik bukit-bukit Garut, menyisakan hawa dingin. Terdapat satu catatan kecil yang mungkin tampak tidak penting saat itu, tetapi menjadi sangat krusial ketika kejadian besar menimpa mereka. Menurut catatan Indra di ponselnya, yang ditemukan dalam kondisi rusak sebagian setelah operasi evakuasi. Kompas digital mulai aneh di pos 1. Jarum berputar terus. Mungkin gangguan magnetis dari tiang pemancar. Tidak ada yang menganggapnya serius waktu itu. Mereka mengira itu hanya gangguan sinyal atau ketidakakuratan aplikasi ponsel. Tetapi belakangan saya menemukan informasi bahwa gangguan magnetik di kawasan itu memang pernah dilaporkan, meski laporan tersebut tidak pernah dipublikasikan. Mereka tiba di pos 2 sekitar pukul 19 dengan kondisi cukup lelah namun tetap bersemangat. Mereka mendirikan tenda dan memasak mie serta kopi.
Suasana terasa hangat, penuh tawa. Namun ada satu momen diam yang tercatat dalam wawancara pasca evakuasi. Raffi mengatakan, Tari sempat bilang dia melihat seseorang berdiri di balik pohon besar, tapi pas dilihat lagi tidak ada. Kami pikir hanya bayangan, atau mungkin pendaki lain. Padahal menurut log masuk base camp, tidak ada rombongan lain yang naik pada jam tersebut. Malam semakin larut. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dinding tenda sedikit bergetar. Reno yang tidak terbiasa bermalam di ketinggian mengaku sulit tidur. Dalam gelap, ia mendengar seperti suara ranting patah atau langkah pelan di luar tenda. Bagas memintanya tidak panik, mengatakan bahwa itu kemungkinan hanya suara binatang kecil. Namun menurut analisis suara dari rekaman video pendek di ponsel Reno, yang ditemukan rusak tapi masih bisa dipulihkan sebagian, terdengar dua suara berbeda. Suara hewan kecil seperti luwak atau monyet. Suara langkah berat yang ritmenya sangat teratur, bukan langkah binatang. Rekaman itu tidak pernah dirilis ke publik. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pendakian menuju pos 3. Cuaca kembali cerah, seolah tidak ada yang janggal. Namun jalur tampak lebih rusak daripada yang mereka bayangkan. Ada beberapa tanda jalur yang mengarah ke dua arah berbeda. Sebagian seperti baru dipaku, sebagian lagi sudah kusam. Raffi memilih mengikuti tanda yang tampak lebih baru, tanpa mengetahui bahwa tanda itu bukan dipasang oleh petugas resmi, melainkan oleh rombongan pendaki beberapa minggu sebelumnya yang juga tersesat meski akhirnya berhasil kembali. Ini adalah titik awal dari pergeseran jalur yang membuat mereka tersesat. Waktu menunjukkan pukul 10.15 ketika kabut tebal mendadak turun. Indra memotret kabut itu. Foto yang ditemukan dalam ponselnya menunjukkan kabut putih pekat seperti tirai turun dari arah utara. Dalam laporan SAR, kabut seperti itu hanya terjadi pada kondisi tertentu, salah satunya saat angin lembah dan angin puncak bertabrakan. Namun kejadian secepat itu jarang sekali terjadi. Raffi memanggil semua untuk berkumpul dan mengecek ulang jalur. Tetapi kabut sudah menutup pandangan mereka dalam hitungan menit. Itulah momen ketika mereka tanpa sadar mengambil satu langkah salah, yang kemudian membawa mereka masuk ke dalam hutan rimbun yang tidak termasuk jalur resmi pendakian Gunung Cikuray. Dan dari titik itulah, selama 17 hari berikutnya, mereka menghilang tanpa jejak. Dalam berkas investigasi yang tidak pernah dipublikasikan itu, halaman berikutnya hanya diberi judul, Hari kedua, kabut deviasi jalur. Tidak ada penjelasan tambahan. Namun setelah saya menggabungkan catatan SAR, wawancara internal, dan kesaksian para pendaki yang selamat, barulah jelas bahwa hari kedua adalah titik penting ketika tragedi mulai mengambil bentuk. Kabut turun dengan cepat. Bahkan terlalu cepat untuk ukuran Cikuray. Menurut catatan klimatologi, kabut di bagian tengah jalur pendakian biasanya mulai pada sekitar pukul 11.00-13.00. Namun pada hari itu, kabut tebal turun sebelum pukul 10, begitu pekat hingga jarak pandang hanya tersisa 2 hingga 3 meter. Raffi, sebagai ketua rombongan, mencoba untuk tetap memimpin dengan tenang. Ia meminta semua untuk berjalan saling berdekatan, memastikan tidak ada celah di antara mereka. Tetap dalam formasi, katanya dalam rekaman suara yang terselamatkan dari ponsel Nanda. Jangan ada yang jalan sendiri. Tetapi kabut bukan satu-satunya masalah. Jalur di hadapan mereka tampak bercabang 2. Satu jalur ke kiri, satu lagi ke kanan. Tanda penunjuk arah di kedua jalur itu tampak baru, cat putihnya masih bersih, tidak tampak usang oleh cuaca. Yang menjadi masalah adalah, tidak ada cabang resmi di titik itu. Berdasarkan peta asli jalur pendakian, yang saya dapat dari arsip lama pos penjaga hutan, seharusnya jalur hanya lurus dan menanjak. Artinya, 2 tanda jalur itu dibuat oleh pihak yang tidak jelas, entah oleh pendaki sebelumnya atau seseorang yang ingin menunjuk arah berbeda. Yang kiri kayaknya lebih sering dilewati, kata Reno, jejaknya lebih jelas. Yang kanan juga kelihatan jelas. Ren, sahut Bagas, mencoba menenangkan. Mungkin ini jalur alternatif. Perdebatan singkat terjadi, tetapi kabut makin menebal. Udara menjadi dingin menusuk. Terdengar suara ranting patah dari arah belakang, membuat Tari refleks memegang tangan Salsa. Raffi, yang mencoba menjaga kewarasan kelompok, akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalur kiri karena terlihat sedikit lebih landai. Keputusan itu,
Seperti terlihat dalam catatan evaluasi SAR, adalah momen yang membawa mereka ke zona hutan yang tidak tercatat dalam peta resmi. Perjalanan mereka menjadi lebih sulit. Lumpur menebal, beberapa bagian jalur seperti sudah lama tidak dipijak. Kabut tidak kunjung naik. Biasanya kabut tipis di pagi hari akan perlahan menghilang setelah matahari lebih tinggi. Tetapi pada hari itu, kabut justru bertahan hingga siang, seperti tirai putih pekat yang menutupi seluruh jalur pendakian. Ini bukan jalur yang biasanya, kata Indra pelan sambil memotret kondisi sekitar. Dalam ponselnya, tersimpan beberapa foto pohon-pohon besar dengan akar menjuntai seperti tangan. Pohon-pohon itu bukan jenis yang biasanya ada di jalur pemancar. Raffi masih mencoba menenangkan. Tenang, kita ketemu jalur utama lagi. Mungkin kita cuma melipir sedikit. Tetapi situasi mulai berubah. Suara alam yang biasanya terdengar, burung, serangga, angin, seakan lenyap. Hutan menjadi terlalu sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Nanda, yang biasanya cukup berani, mulai bertanya, "Kalian dengar sesuatu?" "Suara apa?" tanya Salsa. Justru itu, tidak ada suara apa-apa. Sekitar pukul 13, kabut mulai menipis. Namun keadaan justru semakin jelas bahwa mereka benar-benar salah arah. Jalur yang mereka ikuti tidak memiliki tanda pendakian, tidak ada bekas tapak kaki lain. Vegetasi lebih rapat, pohon-pohon lebih tinggi dan gelap. Tidak ada petunjuk bahwa jalur itu pernah dipakai pendaki resmi. Dalam salah satu halaman laporan SAR yang bocor, disebutkan, lokasi tempat mereka berada berdasarkan koordinat terakhir bukanlah jalur pendakian. Daerah itu adalah kawasan hutan padat yang pernah dijadikan area penelitian botani tahun 2014, namun ditutup karena alasan keselamatan. Mengapa fakta ini tidak disampaikan kepada keluarga pendaki ataupun publik? Itulah pertanyaan besar yang hingga kini tidak memiliki jawaban resmi. Mereka berhenti sejenak untuk makan siang ringan. Perbekalan masih cukup, tetapi suasana mulai tidak tenang. Raffi mengecek peta offline di ponselnya, namun sinyal GPS hilang. Kompas digital tidak stabil, jarum terus bergerak tanpa arah. "Ada yang bawa kompas manual?" tanya Tari. Indra mengeluarkan kompas kecil yang ia ikat ke tas kamera. Jarumnya berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti, namun bergerak lagi setiap kali ia memutar tubuhnya. "Aneh banget," gumam Indra. Bagas mencoba menghibur, "Mungkin magnet di tas lo ngaruh." "Enggak ada magnet," jawabnya pelan. Dalam analisis lanjutan SAR, ditemukan bahwa daerah tempat mereka tersesat menunjukkan anomali magnetik ringan. Fenomena ini jarang, tapi terjadi sesekali di area tanah dengan kandungan mineral tertentu. Namun data ini tidak pernah dipublikasikan karena dapat memberi citra buruk pada jalur pendakian. Pada pukul 15.20, mereka mendengar suara samar seperti derap langkah dari arah utara. Semua berhenti dan saling pandang. Raffi mengira itu mungkin pendaki lain, tetapi suara itu berhenti tiba-tiba setiap kali mereka mencoba memanggil. "Halo, ada orang?" seru Raffi. Tidak ada jawaban. Hanya gema kecil yang hilang ditelan pepohonan raksasa. Salsa memeluk jaketnya lebih erat. "Aku nggak yakin ini suara manusia." Suasana mulai tegang. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan, berharap menemukan jalur utama. Tapi setiap meter yang mereka lalui justru membawa mereka lebih jauh dari peradaban. Bukti paling kuat adalah catatan koordinat dari ponsel Nanda yang sempat mendapat sinyal GPS beberapa detik sebelum mati total. Berdasarkan koordinat itu, posisi mereka sudah 900 meter dari jalur pendakian resmi, terlalu jauh untuk sekadar tersesat karena salah ambil cabang jalur. Ada sesuatu yang membuat mereka bergerak semakin ke dalam hutan, bukan ke jalur utama. Apakah tanda jalur yang mereka ikuti memang sengaja dipasang untuk menyesatkan? Apakah ada aktivitas ilegal di dalam hutan yang tidak ingin ditemukan? Atau semuanya hanya kesalahan orientasi akibat kabut ekstrim? Tidak ada jawaban pasti. Menjelang sore, mereka baru menyadari bahwa waktu berjalan lebih cepat dari dugaan. Matahari sudah condong ke barat. Mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di area datar dekat sebuah pohon besar. Dalam rekaman suara yang terselamatkan, terdengar suara Raffi berkata, "Besok kita naik sedikit ke arah timur, cari jalur utama. Tenang, kita pasti ketemu."
Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa arah timur justru akan membawa mereka lebih jauh ke lembah yang jarang disentuh manusia. Malam itu, hutan menjadi lebih dingin, lebih gelap, dan lebih sunyi. Dan dari sinilah, kisah tersesat mereka baru benar-benar dimulai. Pada bab selanjutnya dalam berkas rahasia itu, terdapat catatan singkat, hari ke-4 sampai ke-7, deviansi total dari jalur. Kondisi fisik mulai melemah. Tidak banyak yang tertulis secara resmi, tetapi berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa anggota SAR dan potongan data GPS yang sempat rekam di perangkat ponsel pendaki, bagian ini adalah fase kritis yang menunjukkan bahwa kelompok itu sudah benar-benar kehilangan orientasi. Pagi hari di hari ke-4 pendakian dimulai dengan suasana yang jauh dari semangat. Kabut memang sudah hilang, tetapi jejak jalur resmi juga tak terlihat dimanapun. Hanya barisan pohon tinggi, akar-akar menjalar, dan tanah lembab yang masih dipenuhi embun. Raffi mencoba memimpin seperti biasa. Dengan suara yang dipaksakan tegar, ia berkata, "Kita naik sedikit ke punggungan bukit. Dari sana kita pasti bisa lihat jalur utama." Namun dari rekaman wawancara pasca evakuasi, Raffi mengakui bahwa ia sendiri tidak yakin arah mana yang benar. Ia hanya mencoba terlihat kuat di depan tim. Punggungan bukit yang mereka tuju bukan bukit biasa. Berdasarkan peta topografi lama, daerah itu dulunya dikenal sebagai kawasan hutan gelap. Dinamai demikian karena kanopi pohon yang sangat rapat hingga cahaya matahari jarang bisa menembus ke lantai hutan. Kawasan ini sebenarnya ditutup untuk kegiatan umum, dan tidak termasuk jalur pendakian apapun. Informasi ini tidak pernah diberikan kepada keluarga atau publik, karena jika diketahui, maka keberadaan jalur-jalur tidak resmi yang bermasalah akan menjadi sorotan. Perjalanan menuju punggungan bukit membutuhkan tenaga besar. Tanah licin, akar-akar basah menjadi pijakan yang tiap langkahnya mengancam kecelakaan. Nanda beberapa kali terpeleset. Salsa dan Tari saling menggandeng agar tidak jatuh. Bagas yang membawa beban lebih berat mulai terengah-engah. Dalam audio singkat dari ponsel Bagas, terdengar ia terbatuk keras disertai napas berat. Asma ringannya kambuh akibat kelelahan dan udara lembab. Namun saat diwawancara, ia mengatakan, "Aku nggak berani bilang aku sesak. Aku takut bikin panik." Ini memperlihatkan bagaimana kondisi mental mereka mulai tertekan. Sesampainya di punggungan bukit, harapan mereka untuk melihat jalur pendakian pupus total. Yang mereka lihat hanyalah hamparan pepohonan gelap tak berujung. Tidak ada pos, tidak ada bekas tapak kaki, tidak ada tanda arah. Semua tampak sama, menyesatkan, dan menyelimuti mereka dalam rasa takut yang semakin dalam. Indra mengeluarkan ponsel dan mencoba mencari sinyal. Hasilnya nihil. Namun sensor GPS sempat menyala selama beberapa detik, cukup untuk mencatat satu koordinat yang kelak menjadi petunjuk besar bagi tim SAR. Mereka sudah 1,4 km dari jalur resmi. Terlalu jauh untuk kesalahan biasa. Bagaimana mereka bisa bergerak sejauh itu tanpa sadar? Salah satu dugaan yang muncul dalam rapat internal SAR adalah adanya kemungkinan mereka mengikuti jalur satwa atau jalur lama yang sudah tertutup vegetasi. Dugaan lain yang lebih serius, dan sengaja dihapus dari laporan publik, adalah kemungkinan jalur itu pernah dipakai sebagai rute kegiatan ilegal oleh pihak tertentu. Mungkin itu alasan kenapa tanda jalur palsu muncul hari itu. Hari kelima membawa perubahan drastis. Keletihan mulai merasuki seluruh anggota tim. Mereka sudah berjalan turun, naik bukit tanpa arah selama hampir 2 hari penuh. Perbekalan masih ada, tetapi mulai menipis. Mie instan yang mereka bawa tinggal separuh. Air hanya tersisa 2 botol besar. Harus cari sumber air, kata Bagas. Namun sungai atau mata air tidak muncul satupun. Daerah itu tampaknya berada di punggungan bukit yang kering. Udara juga mulai sangat lembab, membuat mereka berkeringat dan kehilangan cairan lebih cepat. Sekitar pukul 15, mereka mendengar suara gemercik air. Semua bersorak kecil dan mengikuti suara itu. Namun ketika sampai di titik sumber suara, mereka tidak menemukan sungai, melainkan genangan kecil di antara bebatuan yang tampak seperti bekas aliran air hujan. Reno, yang paling haus, hampir meminum air itu langsung. Untungnya Tari menahannya. Airnya keruh, jangan langsung diminum. Kita filter dulu, katanya sambil menyiapkan kain untuk menyaring. Dari rekaman video Reno, terlihat wajah mereka sangat lelah, rambut kusut,
dan pakaian mulai basah kering, basah akibat cuaca yang tidak menentu. Sorot mata mereka sudah tidak secerah 2 hari sebelumnya. Malam hari kelima menjadi malam paling gelap dalam seluruh fase orientasi. Pohon-pohon besar menutup hampir seluruh pandangan ke langit, membuat cahaya bulan terhalang total. Di tengah gelap itu, mereka mendengar suara langkah pelan berulang kali, mirip langkah seseorang, bukan binatang kecil. "Tolong bilang itu cuma hewan," kata Nanda sambil menahan napas. "Kayaknya itu cuma pepohonan kena angin," jawab Raffi meski ia sendiri tahu angin malam itu sangat tenang. Salsa mengaku melihat bayangan tinggi di balik pohon besar, tetapi ketika lampu senter diarahkan ke sana, tidak ada apa-apa. Dalam wawancara SAR, petugas menyimpulkan bahwa itu adalah halusinasi kelelahan. Namun laporan alternatif menyebutkan bahwa daerah itu memang dikenal memiliki aktivitas fauna nokturnal yang besar, termasuk musang besar dan anjing hutan. Apapun sumber suara itu, fakta bahwa rombongan sudah dalam kondisi mental menurun membuat mereka semakin sulit berpikir jernih. Hari ke-6, kondisi fisik semakin parah. Bagas mulai demam akibat kecapean. Rafa harus membagi tugas. Indra menjaga Bagas. Gnanda dan Salsa mengurusi logistik. Raffi, Tari, dan Reno mencoba mencari jalur dari titik lebih tinggi. Tapi hasil pencarian nihil. Hutan terlalu rapat. Jejak manusia tidak ada. Setiap arah tampak sama. Salah satu catatan penting adalah temuan mereka terhadap pohon besar yang memiliki tanda irisan asing, seperti goresan pisau yang membentuk pola tertentu. Dalam berkas investigasi, foto itu disensor. Catatan Marin menyebutkan, tanda ini bukan milik pendaki. Diduga milik kegiatan lain. Tidak perlu dipublikasikan. Tidak perlu dipublikasikan, kalimat yang sama muncul berkali-kali di seluruh dokumen. Hari ke-7, moral mereka benar-benar jatuh. Mereka makan lebih sedikit untuk menghemat perbekalan. Air hampir habis. Jalur semakin menurun, membuat mereka curiga bahwa mereka sedang masuk lebih dalam ke lembah. Kesaksian Tari mengatakan, "Aku merasa kita jalan memutar. Kayak ada yang bawa kita ke titik yang sama terus." Tetapi ini kemungkinan hanya efek psikologis dari stres tinggi, kelelahan, dan hutan yang terlalu monoton. Ketika sore tiba, mereka berhenti di sebuah dataran kecil yang cukup aman untuk bermalam. Hari itu adalah hari pertama Bagas mengeluh kesakitan hebat pada kakinya setelah sempat rantuk akar pohon besar. Luka memar itu mulai membengkak. Namun kejadian paling penting hari itu bukan kondisi fisik mereka, melainkan fakta bahwa untuk pertama kalinya tidak terdengar suara satupun burung atau binatang di sekitar mereka, padahal matahari belum terbenam. Kesunyian total itu membuat seluruh rombongan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketakutan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan itulah awal dari fase tersesat sepenuhnya. Fase ketika mereka tidak lagi mencari jalur pendakian, melainkan sekadar bertahan hidup. Pada tanggal hari kedua pendakian, sekitar pukul 16.40 WIB, cuaca di kawasan Gunung Cikuray berubah drastis. Dari laporan internal yang penulis peroleh, awan cumulonimbus mulai bergulung cepat dari sisi timur laut. Biasanya, perubahan cuaca di Cikuray dapat diprediksi lewat kabut yang muncul pelan-pelan di jalur pendakian, namun kali ini semuanya terjadi mendadak, seolah bukit dan pepohonan dilempar masuk ke dalam kabut tebal dalam hitungan menit. 3 saksi mata pendaki lain yang turun lewat jalur yang sama melapor ke petugas base camp bahwa mereka mendengar suara-suara teriakan samar menjelang senja, namun tidak jelas apakah itu panggilan minta tolong atau hanya suara angin terjepit di celah lembah. Laporan itu sebenarnya sudah cukup untuk memicu pemeriksaan jalur, tetapi pihak pengelola saat itu sedang kekurangan personel karena sebagian tim sedang membantu evakuasi kondisi darurat di lokasi lain. Laporan tersebut akhirnya hanya dicatat tanpa tindak lanjut. Sementara itu, berdasarkan rekaman suara terakhir dari ponsel anggota kelompok bernama Ardika, yang ditemukan jauh hari kemudian dalam kondisi baterai hampir habis, diketahui bahwa kelompok pendaki sempat berhenti lama di sebuah persimpangan jalur tidak resmi. Suara dalam rekaman terdengar kacau oleh hembusan angin dan percikan hujan, tetapi beberapa kalimat masih dapat dikenali. "Ini bukan jalur yang tadi, Gum. Batu ini tadi nggak ada. Google Maps nggak bisa dibuka, sinyal mati semua. Udah, ikut yang ke kiri aja. Jalurnya lebih bersih." Kalimat terakhir itu menjadi sumber masalah besar. Jalur lebih bersih, hampir selalu berarti jalur bukaan baru,
bukan jalur resmi, dan seringkali dibuat oleh pemburu atau warga setempat yang membuka akses singkat ke area tertentu. Jalur semacam itu tidak punya penanda, tidak memiliki arah yang pasti, dan sering membawa pendaki ke sisi gunung yang berbahaya. Dari catatan logistik pendakian, kelompok tersebut membawa peralatan standar pendakian 2 hari. 1 tenda dom. Persediaan makanan kering untuk 2 hari. 2 kompor portabel. 3 headlamp. 5 jas hujan. Dan 1 peta jalur lama. Masalahnya, tidak ada GPS mandiri, tidak ada pelacak lokasi, dan tidak ada radio komunikasi. Dalam kondisi cuaca buruk, perangkat-perangkat itulah yang seharusnya menjadi penyelamat. Pada pukul 17.25, cuaca semakin memburuk. Hujan turun dengan intensitas tinggi, membuat jarak pandang di jalur pendakian kurang dari 2 meter. Pada kondisi seperti itu, pendaki bisa saja salah melihat patok jalur, atau bahkan berjalan memutari area yang sama tanpa sadar. Berita internal menyebutkan bahwa kelompok sempat membangun shelter darurat dengan ponco dan tali, namun lokasi mereka sudah jauh dari jalur utama. Selain itu, ada satu faktor yang selama ini jarang dibahas tetapi muncul dalam laporan investigasi. Aktivitas radio amatir dari warga sekitar sempat menangkap suara terputus-putus sekitar pukul 18.10 yang menyerupai kalimat, "Dengar, suara, bukan kita." Tidak ada yang bisa memastikan apakah suara itu berasal dari kelompok tersebut atau dari sumber lain. Namun, catatan radio itu masuk ke laporan internal SAR pada hari keempat pencarian. Ketika malam tiba, suhu di ketinggian 2.700 mdpl turun drastis. Kabut tebal bercampur hujan gerimis membuat kondisi semakin sulit. Dalam laporan kronologis, kelompok pendaki diperkirakan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak dan memilih mencari tempat landai untuk mendirikan tenda. Namun suara lain dalam rekaman ponsel Ardika menyebutkan hal yang berbeda. Kalau kita naik dikit lagi, bisa dapat sinyal. Tapi kabutnya makin tebal. Kita bisa kepisah. Ya udah jangan ngajak naik. Kita diam di sini aja. Pertengkaran itu terdengar jelas meskipun suara hujan menggelegar. Ketegangan internal semacam itu umum terjadi pada kelompok pendaki yang mulai kelelahan dan kebingungan. Namun dalam kasus ini, pertengkaran itu memperburuk fokus pengambilan keputusan. Tidak ada yang tahu pasti apa keputusan terakhir mereka. Tetapi berdasarkan pola pergerakan yang direkonstruksi oleh tim SAR berdasarkan jejak kaki dan barang-barang yang ditemukan, kelompok itu memencar menjadi 2 arah, meskipun hanya berjarak puluhan meter. Tindakan itu fatal. Di medan seperti Cikuray, jarak 30 meter saja bisa terasa seperti 2 dunia yang berbeda, karena vegetasi rapat menutup suara dan pandangan. Pada keesokan paginya, ketika tidak ada satupun dari mereka yang muncul di puncak atau kembali ke base camp, semestinya alarm sudah berbunyi. Namun base camp baru menyadari ada kemungkinan hilang keesokan malamnya, ketika keluarga mulai menanyakan kabar, dan tidak ada satupun dari ke-7 pendaki mengirim pesan. Ada satu detail yang sengaja tidak dimasukkan dalam laporan publik. Adanya laporan warga tentang cahaya bergerak di lereng timur sekitar pukul 2 dini hari, hanya beberapa jam setelah hujan berhenti. Laporan itu dianggap bukan indikasi yang jelas dan tidak dimasukkan ke laporan resmi. Tetapi berdasarkan pengakuan tim lapangan, cahaya itu sangat mungkin berasal dari headlamp salah satu anggota kelompok. Namun karena tidak ada laporan hilang pada hari itu, pencarian tidak dilakukan. Di titik inilah tragedi bermula. Jejak-jejak kecil yang seharusnya saling terhubung, justru diabaikan atau dianggap tidak penting. Ke-7 pendaki itu, yang awalnya hanya ingin menikmati sunrise di puncak Cikuray, kini berada di situasi yang tidak terduga. Basah, terpencar, tanpa sinyal, dan kemungkinan besar belum menyadari bahwa mereka telah keluar terlalu jauh dari jalur resmi. Orientasi 4 ini menjadi fondasi penting untuk memahami betapa rentetan kesalahan kecil, kelalaian pendaki, dan minimnya respons awal dari pengelola jalur menjadi gabungan penyebab yang menyeret mereka ke dalam hilangnya selama 17 hari, sebuah peristiwa yang sengaja tidak dipublikasikan demi menjaga reputasi wisata Gunung Cikuray. Hari ketiga sejak rombongan pendaki memutuskan bertahan di tengah badai menjadi awal dari rangkaian komplikasi yang memperparah keadaan mereka. Berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan tim SAR setelah kejadian, dapat dipastikan bahwa pada hari itu kelompok sudah benar-benar keluar dari jalur resmi. Mereka tidak lagi berada pada rute pendakian yang umum dilalui, melainkan telah masuk ke area yang oleh warga sekitar dikenal sebagai Lembah Bisu.
kawasan cekungan rapat yang jarang tersentuh cahaya matahari, dan memiliki kontur tanah yang mudah longsor ketika hujan deras. Pada pagi hari setelah hujan mereda, kabut turun tipis dan mengambang rendah di antara pepohonan. Suhu udara mencapai sekitar 11 derajat, cukup untuk membuat pendaki yang basah menggigil hebat. Jejak tenda yang ditemukan tim SAR jauh hari kemudian menunjukkan bahwa kelompok itu tidak bermalam di tempat ideal, melainkan di sebuah bidang tanah miring yang mudah tergenang air. Tali tenda terlihat dipasang terburu-buru, beberapa patok bahkan hanya ditancapkan setengah, menunjukkan betapa terdesaknya kondisi mereka saat itu. Komplikasi pertama muncul ketika kelompok sadar bahwa persediaan makanan mulai menipis. Sebagian besar makanan kering mereka basah terkena hujan, bungkusan yang tidak ditutup rapat dan tas carrier yang sempat terjatuh membuat sebagian logistik rusak. Dari 7 pendaki, hanya 3 yang masih memiliki stok makanan layak konsumsi. 2 bungkus mie instan, 4 roti gandum, dan beberapa biskuit energi. Selebihnya sudah tidak dapat digunakan. Keadaan itu membuat mereka memutuskan untuk bergerak turun ke arah yang mereka yakini menuju jalur utama. Masalahnya, tanpa orientasi jelas dan tanpa kompas. Arah turun hanya berdasarkan insting dan perkiraan pada kemiringan tanah. Dalam kondisi kabut yang menutupi pandangan jauh, mereka tidak menyadari bahwa arah yang mereka pilih justru membawa mereka lebih dalam ke sisi jurang Batu Cikuray. Titik komplikasi yang makin serius terjadi sekitar pukul 10.15 pagi, ketika salah satu anggota, Randy, terpeleset saat melewati batang pohon tumbang yang licin. Ia terjatuh ke lereng miring sedalam 4 meter dan mengalami cedera di pergelangan kaki. Rekan-rekannya yang lain berusaha menariknya dengan bantuan webbing dan tali tenda, namun Randy tidak bisa berdiri tegak. Ia terpaksa berjalan dengan tumpuan satu kaki, sambil dipapah 2 rekan lainnya. Kecepatan kelompok menurun drastis. Energi mereka terkuras, dan keputusan untuk terus bergerak semakin berisiko. Sementara itu di base camp, situasi mulai terasa janggal. Salah satu keluarga menghubungi pengelola jalur, karena sejak hari sebelumnya tidak menerima kabar apapun dari ke-7 pendaki. Namun pihak pengelola berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa di Cikuray sinyal memang sulit. Biasanya pendaki baru bisa mengabari setelah turun. Ucapan itu benar, tetapi mengesampingkan fakta bahwa cuaca buruk 2 hari terakhir seharusnya sudah cukup menjadi alasan untuk meninjau ulang kemungkinan adanya insiden. Namun karena pengalaman masa lalu menunjukkan banyak pendaki hanya terlambat turun, laporan keluarga tidak diprioritaskan. Di sisi lain, menurut keterangan 2 pendaki lain yang melintas di hari yang sama, mereka melihat jejak telapak sepatu di tanah basah yang tampak tidak biasa. Jejak itu tidak mengarah ke jalur resmi, tetapi menuju bagian hutan lebat. Mereka melaporkan hal itu ke petugas jaga, namun respons kembali minim. Catatan itu hanya dianggap sebagai jejak pemburu atau warga lokal. Kembali ke kelompok pendaki, mereka mulai merasakan kelelahan ekstrim. Hujan rintik kembali turun sekitar pukul 13.20. Kondisi fisik mereka semakin menurun. Mereka memilih berhenti di sebuah medan terbuka kecil yang terlindung kanopi pohon besar. Di tempat itu, mereka membagi sisa makanan seadanya, hanya setengah bungkus roti dibagi menjadi 7 bagian, secuil demi secuil. Dalam laporan rekonstruksi situasi, pada momen inilah konflik internal mulai mencuat. Anggota kelompok bernama Guntur bersikeras bahwa mereka harus menuruni lembah dan mencari sumber air sambil berharap menemukan jalur warga. Namun anggota lain seperti Ardika merasa bahwa menuruni lembah justru lebih berbahaya, karena tanah licin dan berpotensi mengarah pada area yang lebih dalam dan tidak ada sinyal. Perdebatan panas terjadi selama beberapa menit. Namun akhirnya mereka memutuskan mengikuti Guntur, karena ia dianggap paling berpengalaman di antara mereka. Meskipun pengalaman itu terbatas pada pendakian ringan yang tidak melibatkan jalur kompleks seperti Cikuray. Keputusan itu kemudian menjadi salah satu penyebab utama tragedi besar selanjutnya. Menjelang sore, kabut kembali turun, kali ini lebih tebal daripada sebelumnya. Pandangan hanya 1 meter ke depan. Suara serangga dan burung hilang digantikan angin yang menggesek dedaunan seperti bisikan halus. Dalam kabut itu, mereka kehilangan arah jalur yang baru saja mereka buka sendiri. Jejak kaki mereka pun terhapus oleh aliran air dari rintik hujan. Kelompok itu mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk daripada tersesat. Mereka kini tidak tahu arah manapun. Arah naik, turun, ke timur atau ke barat semuanya tampak sama. Vegetasi homogen menipu mata mereka.
Ketujuh pendaki berhenti sejenak, panik mulai merayap di antara mereka. Sekitar pukul 17.50, ketika kabut mencapai titik paling pekat, mereka mendengar suara samar seperti teriakan manusia dari kejauhan. Ardika mencoba membalas dengan berteriak, tapi tidak ada jawaban. Suara itu datang sekali, kemudian hilang, tenggelam dalam desau angin. Beberapa dari mereka mulai percaya bahwa itu suara tim SAR atau pendaki lain, tetapi area tempat mereka berada sudah terlalu dalam dan jauh dari jalur resmi. Kemungkinan besar suara itu hanya pantulan gema dari arah lain. Hari mulai gelap, dan mereka terpaksa berhenti di lokasi yang lebih buruk daripada tempat sebelumnya. Sebuah lekukan kecil di antara dua batu besar, tempat di mana sinyal dan pandangan sepenuhnya terputus. Disinilah komplikasi pertama benar-benar mencapai puncaknya. Mereka sudah sepenuhnya keluar dari jalur utama. Salah satu anggota cedera. Logistik hampir habis. Cuaca tidak bersahabat. Mereka tidak lagi berada pada area yang bisa dijangkau dengan mudah oleh siapapun. Sementara itu, di base camp, laporan keterlambatan mereka masih belum dianggap sebagai situasi darurat. Belum ada rencana pencarian. Belum ada pemberitahuan resmi kepada pihak berwenang. Dan hari semakin gelap di Gunung Cikuray. Hari keempat pendakian, hari pertama mereka benar-benar tersesat tanpa arah, menjadi titik yang mempertegas bahwa kelompok ini tidak lagi hanya terlambat turun. Mereka telah memasuki fase bertahan hidup. Pada pagi itu, ketika matahari seharusnya terbit pukul 5.30, sinar terang tidak pernah mencapai tempat mereka berada. Kabut putih keabu-abuan menutup langit, membuat segala sesuatu tampak buram seperti diselimuti kain tipis yang kotor. Udara basah menusuk tulang. Tanpa matahari sebagai orientasi, kelompok tidak bisa menentukan arah manapun. Headlamp mereka sebagian sudah kehabisan baterai karena dipakai terus-menerus sejak malam sebelumnya. Randy, yang kakinya terkilir, mengalami pembengkakan dan memar yang mulai menghitam. Setiap langkah membuatnya meringis. Ia mulai demam, kemungkinan akibat kelelahan, hipotermia ringan, atau kombinasi keduanya. Dua anggota lain, Dava dan Guntur, bergantian memapahnya, tetapi tenaga mereka juga makin terkuras. Keadaan semakin memburuk ketika kelompok memeriksa ulang logistik mereka. Dari porsi makanan terakhir yang mereka bagi sehari sebelumnya, kini hanya tersisa 1 bungkus mie instan tanpa bumbu, 1 biskuit kalori yang sudah retak dan lembab, dan air dalam 2 botol yang sudah kotor bercampur partikel tanah. Persediaan seperti ini seharusnya tidak cukup untuk bertahan 2 hari, apalagi berhari-hari di dalam hutan pegunungan. Mereka tahu itu, tetapi tidak ada pilihan lain. Sekitar pukul 7.10, mereka memutuskan untuk bergerak ke arah yang mereka yakini sebagai utara, mengikuti aliran kecil air yang menetes dari sela batu. Prinsip survival mengatakan untuk mengikuti sumber air, biasanya akan mengarah ke sungai yang lebih besar dan ujungnya ke pemukiman atau jalur warga. Tetapi medan yang mereka tempuh bukanlah aliran sungai normal. Ini hanyalah air hujan yang turun dari puncak tebing dan menghilang di balik rimbunan akar raksasa. Pergerakan semakin lambat. Dedaunan basah memukul wajah mereka setiap kali melangkah. Tanah menjadi lumpur licin yang menelan kaki hingga mata kaki. Di beberapa bagian, akar-akar pohon menjalar seperti jebakan, membuat mereka harus merangkak untuk melewatinya. Tepat sekitar pukul 9, kelompok mendengar suara gemuruh samar di kejauhan. Awalnya mereka menyangka itu adalah suara kali besar, tanda baik, karena sungai berarti adanya jalur natural. Tetapi gemuruh itu semakin lama semakin jelas, dan ternyata bukan suara air mengalir, melainkan suara longsoran kecil di sisi bukit yang mereka turuni. Tanah berlumpur yang mereka injak goyah. Mereka berhenti spontan, saling memandang. Dalam kondisi normal, pendaki akan mundur atau mencari jalur alternatif. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Tubuh mereka terlalu lelah, tubuh Randy semakin melemah, dan jalur kembali ke atas hampir mustahil dilewati. Mereka melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati. Di titik inilah komplikasi berikutnya muncul. Mental mereka mulai runtuh. Dari rekaman memo suara ponsel Ardika, yang ditemukan minggu ketiga, terdengar suara nafas terengah-engah, lalu ia berkata pelan. Hari keempat. Kita nggak tahu di mana. Sinyal nggak ada. Kalau ada yang nemu rekaman ini, tolong, kasih tahu ibu. Suara itu bergetar,
bercampur rasa takut dan keputusasaan yang sangat nyata. Rekaman ini tidak pernah dipublikasikan ke publik demi menghindari kontroversi. Sementara itu, di luar hutan, situasi mulai berubah. Pada pukul 10.30, salah satu keluarga kembali datang ke base camp, mendesak pengelola untuk memulai pencarian. Setelah perdebatan panjang, pihak pengelola akhirnya menghubungi relawan. Namun karena tidak ada laporan resmi ke Basarnas sebelum laporan keluarga diterima, pencarian baru dimulai sore hari, terlambat hampir 2 hari dari waktu ideal pencarian hilang di gunung. Relawan yang naik bersama tim kecil melakukan pengecekan jalur utama dan pos-pos istirahat. Mereka tidak menemukan apapun kecuali bekas perkemahan lain dari pendaki berbeda. Tidak ada petunjuk, tidak ada sampah atau jejak yang menunjukkan 7 orang tersebut pernah kembali ke jalur utama. Karena ini adalah laporan awal dan belum ada bukti kecelakaan, pencarian hari itu tidak menyentuh area hutan samping. Relawan hanya menyisir jalur resmi hingga batas waktu pukul 18. Tidak ada tanda-tanda. Di dalam hutan, kondisi kelompok terus memburuk. Pukul 13.40, ketika hujan kembali turun deras, mereka menemukan sebuah gua kecil yang cukup dalam untuk berlindung. Bukan gua sebenarnya, lebih mirip cekungan besar di bawah bongkahan batu granit. Mereka memutuskan berhenti di sana, berharap kabut turun dan hujan reda agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Itu keputusan yang tepat untuk bertahan hidup, tetapi buruk dalam konteks pencarian. Gua kecil seperti itu nyaris mustahil terlihat dari udara, dan terlalu jauh dari jalur untuk terdeteksi oleh tim penyisir. Di dalam cekungan batu itu, mereka mencoba menyalakan kompor portabel, tetapi gas sudah basah. Usaha menyalakan api dengan korek pun gagal, karena udara terlalu lembab. Tanpa api, mereka tidak bisa mengeringkan pakaian, tidak bisa menghangatkan tubuh, dan tidak bisa memasak sisami. Beberapa dari mereka mulai menggigil. Nafas Randy semakin pendek. Ardika mencatat dalam rekamannya. Kita harus keluar dari sini. Kita harus bergerak. Diam di sini sama aja mati pelan-pelan. Namun mereka juga tahu, bergerak dalam kondisi hujan deras dan kabut tebal akan mempercepat kelelahan dan risiko cedera. Konflik kembali muncul. Guntur yakin mereka harus tetap di tempat sampai cuaca membaik. Ardika dan Dava ingin turun secepat mungkin. Suasana di gua itu tegang, suara hujan seperti gemuruh yang menekan mereka dari luar dan dari dalam kepala. Tubuh mereka gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga takut. Pada pukul 16, ketika kabut sedikit menipis, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan. Randy setengah diangkat, setengah diseret oleh 2 anggota lainnya. Namun pada langkah pertama keluar dari gua, mereka menyadari sesuatu yang fatal. Bekas jejak kaki yang mereka buat ketika masuk sudah hilang sepenuhnya. Hujan telah menghapus semuanya. Kaki mereka seperti memijak tanah asing yang sama sekali baru. Tanpa orientasi, tanpa jejak, tanpa kejelasan. Hingga akhirnya, menjelang malam, ketika mereka nyaris tidak bisa lagi merasa jari jemari kaki mereka karena dingin, kelompok itu tersadar bahwa mereka telah kembali berjalan melingkar, kembali ke area pepohonan yang sama seperti pagi hari. Sementara itu, di sisi luar hutan, keluarga pendaki mulai mendesak pencarian lebih besar. Tetapi pihak pengelola wisata meminta pencarian tidak dipublikasikan agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Dengan kata lain, situasi sebenarnya mulai ditutup-tutupi. Dan malam itu, hari keempat, menjadi malam pertama di mana kelompok 7 pendaki itu tidak lagi hanya tersesat, tetapi mulai kehilangan harapan. Momen ketika kelompok mulai mengalami disorientasi ekstrim, kelelahan yang hampir fatal, serta tekanan psikologis yang memecah mereka, sementara di luar hutan birokrasi memperlambat penyelamatan. Hari kelima menjadi awal dari titik terburuk dalam perjalanan bertahan hidup mereka. Malam sebelumnya, mereka tidur dalam kondisi basah, kedinginan, lapar, dan tanpa api. Gua dangkal yang mereka gunakan untuk berlindung hanya menahan sedikit angin, tapi tidak mampu menghentikan dinginnya udara pegunungan. Suara hujan sepanjang malam menghentak atap batu seperti dentuman yang tak henti, bikin tubuh tegang dan pikiran sulit beristirahat. Ketika matahari harusnya terbit, kabut kembali turun tebal seperti tirai abu-abu yang menggantung rendah. Tidak ada cahaya yang menembus. Tidak ada perbedaan antara pagi atau malam, semuanya gelap dan suram bagi mereka. Randy mengalami demam tinggi. Bibirnya pucat.
Tubuhnya menggigil keras meski sudah dibalut jaket dan ponco. Cedera di kakinya semakin parah dan infeksi mulai terlihat. Aroma darah bercampur lembab membuat dua anggota lainnya panik. Tetapi tanpa obat, tanpa antiseptik, dan tanpa tenaga medis, mereka hanya bisa membersihkan lukanya dengan sisa air yang tidak steril. Sekitar pukul 6.50, mereka memutuskan untuk bergerak lagi. Mereka tahu kalau diam terlalu lama, tenaga akan habis dan suhu tubuh makin turun. Tapi bergerak dengan kondisi seperti itu juga berisiko tinggi. Mereka berjalan mengikuti lereng menurun, berharap menemukan sungai kecil atau jalur hewan. Namun medan yang mereka lewati semakin brutal. Akar-akar menjalar seperti ular kayu, tanah licin, semak berduri, dan tebing kecil yang harus dilalui dengan merangkak. Setiap langkah seperti pertempuran melawan tubuh sendiri. Setelah 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah area yang aneh. Sebuah bukit kecil dengan pohon-pohon besar menjulang dan tanah yang dipenuhi batu-batu hitam lembab. Kabut membuat pohon-pohon itu tampak seperti siluet raksasa. Disinilah disorientasi ekstrim mulai terjadi. Dalam rekaman suara Ardika, ia mengatakan, "Kayak pernah lihat tempat ini, tapi nggak mungkin kita balik ke sini, nggak mungkin." Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka memang kembali ke area yang sama untuk kedua kalinya. Mereka berjalan memutar, dipengaruhi kabut tebal dan kurangnya orientasi. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai lost love, situasi ketika orang tersesat tanpa navigasi berjalan dalam pola lingkaran tanpa sadar. Kondisi mental kelompok makin runtuh. Mutia, satu-satunya anggota perempuan di kelompok itu, mulai mengalami tanda-tanda kelelahan mental. Ia berjalan sambil menangis tanpa suara, hanya menatap tanah dan mengikuti langkah teman-temannya. Dalam salah satu catatan suara Ardika, terdengar Mutia berkata pelan, "Aku dengar orang manggil tadi, ada suara cewek, katanya ke kanan, kalian gak dengar?" Tidak ada yang lain mendengar suara itu. Apakah suara itu nyata? Tidak ada bukti. Tetapi dalam kondisi hutan yang sunyi, kelelahan, lapar, dan ketakutan, halusinasi suara bukanlah hal yang aneh. Sementara itu di luar hutan, situasi pencarian tidak jauh berbeda kacaunya. Pukul 9, keluarga akhirnya memaksa pihak pengelola menghubungi Basarnas. Namun karena laporan hilang baru diajukan hari itu, Basarnas harus menunggu proses administrasi, termasuk verifikasi informasi, penyusunan tim, dan pengecekan cuaca. Pencarian resmi baru dimulai sekitar pukul 15.30. Itu pun hanya fokus pada jalur utama dan radius dekat puncak. Sementara itu, 7 pendaki tersesat jauh di sisi timur, lokasi yang tidak pernah disentuh pada hari-hari pertama pencarian. Keterlambatan ini menjadi faktor besar mengapa mereka hilang begitu lama. Kembali ke dalam hutan, kelompok mulai mengalami mikrosleep saat berjalan. Tubuh yang terlalu lelah memaksa otak mematikan kesadaran selama beberapa detik. Hal ini menyebabkan beberapa anggota terpeleset berkali-kali karena kehilangan keseimbangan. Pada pukul 11.10, insiden besar terjadi. Saat menuruni lereng berlumpur dengan kemiringan sekitar 60 derajat, Dava terpeleset. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan jatuh berguling menuruni lereng sepanjang belasan meter. Suara teriakannya menggema di dalam hutan. Ketika 3 anggota lainnya turun mengejarnya, mereka menemukan Dava tergeletak dengan napas terengah, lutut berdarah, dan kemungkinan memar di dada akibat benturan batu. Ia masih sadar, tetapi kesakitan luar biasa. Kondisi ini memaksa kelompok berhenti lagi. Mereka duduk di bawah pohon dengan tubuh gemetar, mencoba mengatur napas. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara hujan rintik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Setelah itu, barulah muncul konflik besar yang mengancam perpecahan kelompok. Guntur, yang sejak awal memimpin, berkata bahwa mereka harus kembali naik sedikit untuk mencari jalur yang lebih aman. Namun Ardika, dalam kondisi lelah dan panik, membentaknya. "Naik kemana? Kita bahkan gak tahu udah di mana. Kamu bawa kami makin jauh." Perdebatan berlangsung sengit. Kapasitas mental mereka sudah berada di titik nadir. Lapar, takut, bingung, dan kini saling menyalahkan. Mutia menangis. Randy merintih kesakitan. Dava berusaha menahan sakit sambil membujuk agar tidak berkelahi. Setelah beberapa menit, mereka memutuskan untuk berhenti bicara dan fokus bertahan hidup. Pada pukul 13.40,
Mereka menemukan area yang agak datar, dengan beberapa pohon besar menjulang dan tanah berlumut. Mereka memutuskan membangun tenda kecil dari ponco, karena satu-satunya tenda mereka sudah rusak sejak terkena hujan deras hari kedua. Di dalam tenda darurat itu, saat senja mulai turun, masalah semakin pelik. Stok makanan benar-benar habis. Sisa mie instan terakhir dinetralkan dengan air dingin dan dibagi 7. Bahkan potongan sekecil kuku pun mereka makan. Tubuh mereka lemas, suara mereka melemah. Dan disinilah komplikasi paling mencekam muncul, hipotermia mental. Hipotermia tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga otak. Ketika suhu tubuh turun, cara berpikir menjadi kacau. Seseorang bisa berilusi merasa hangat, ingin melepas jaket, atau mengambil keputusan fatal tanpa sadar. Mutia mulai berbicara sendiri. Randy memanggil nama ibunya berulang-ulang. Dava berkata bahwa ia melihat cahaya lampu dari kejauhan, padahal tidak ada apapun di hutan yang gelap pekat itu. Sementara itu, tim SAR di luar hutan memutuskan untuk menghentikan pencarian pukul 17 karena kabut terlalu tebal. Cahaya drone tidak bisa menembus kabut, dan helikopter tidak bisa terbang. Malam kembali turun. Hujan kembali datang. Dan 7 pendaki yang terjebak itu, kelaparan, cedera, panik, kehilangan arah, harus bertahan dalam kegelapan yang seperti tidak berujung. Hari kelima berakhir dengan satu kesimpulan mengerikan. Kelompok itu tidak hanya tersesat secara fisik, tetapi juga tersesat secara mental. Laporan lanjutan investigasi rahasia mengenai hilangnya 7 pendaki di Gunung Cikuray ini masuk pada fase paling kritis. Komplikasi keempat, yaitu rentang waktu hari ke-13 hingga hari ke-15. Pada tahap ini, kondisi mental, fisik, dan hubungan antar anggota mengalami degradasi serius. Berdasarkan testimoni 3 pendaki selamat dan rekonstruksi dari tim SAR, inilah periode ketika grup berada pada ambang keputusasaan, bahkan muncul kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan secara logis. Semua catatan di bawah ini telah diverifikasi silang sebanyak mungkin tanpa bertentangan dengan logika pendakian, namun tetap terdapat celah yang sampai saat ini belum dapat dijelaskan. Setelah melewati kabut tebal yang berhari-hari tidak menyingkir, malam hari ke-13 menjadi salah satu yang paling tragis. Langit yang sejak siang tampak berat akhirnya pecah, menurunkan hujan deras disertai angin yang membuat suhu turun drastis. Tenda yang tersisa sudah tidak layak. Kainnya robek di 3 sisi dan pasak-pasaknya hilang setelah terbawa longsoran kecil di hari sebelumnya. Mereka memilih berteduh di bawah ceruk batu, namun daerah itu hanya melindungi sebagian tubuh mereka, bukan keseluruhannya. Dingin menjalar cepat. Nafas keluar dalam uap putih. Tangan mereka kaku, bibir membiru. Kemal yang sudah sejak hari ke-10 demam tinggi, semakin menggigil hingga tubuhnya kejang-kejang. Fajar, yang biasanya ilsu samar, tidak membantu banyak karena kabut tetap tebal dan basah, menutup pandangan tak lebih dari 2 meter. Namun persoalan terbesar bukan cuma cuaca. Fokus dan koordinasi mereka mulai runtuh sepenuhnya. Mereka tidak lagi sepakat arah mana yang harus dituju. Komunikasi memburuk, suara meninggi, saling menyalahkan, dan keputusan yang tadinya dibahas bersama kini diambil dengan emosi. Alia, yang sejak awal mencoba tetap rasional, menyadari tanda-tanda hipotermia pada Kemal. Ia memaksa tim membangun penghangat darurat dari daun kering dan sisa bahan bakar kompor lapangan. Sayangnya, hujan membuat semua bahan terlalu lembab untuk menyala. Sementara itu, Bram, yang paling kuat secara fisik, mengaku mulai mendengar langkah kaki dari arah timur. Awalnya ia mengira itu suara air menetes dari atas batu, tetapi durasi dan ritmenya terlalu stabil. Ia sempat mengira itu tim SAR. Namun setiap ia memanggil atau mengarahkan senter, suara itu hilang. Ia tidak langsung mengatakan pada yang lain karena takut menambah panik. Namun sangat jelas, hari ke-13 menjadi titik ketika indera mereka tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Ini adalah hari yang, menurut keterangan para penyintas, paling traumatis. Malam sebelumnya, Kemal masih terbaring lemah dan tidak responsif, meski masih bernapas. Alia dan Randy bergantian menjaga agar ia tetap hangat semampu mungkin. Bram, Gibran, dan Arif berusaha menebas jalur menuju arah barat, berharap menemukan tanda jalur setapak resmi. Namun ketika pagi hari ke-14 tiba, Kemal tidak lagi berada di tempatnya. Jejak tubuh di tanah masih ada, namun tidak ada jejak kaki keluar dari ceruk.
Tidak ada tanda ia merangkak, merayap, atau diseret. Tak ada jejak baru sama sekali. Alia hampir histeris. Ia tahu kondisi Kemal tidak memungkinkan bergerak sendiri. Randy mencoba memanggil sambil berjalan kecil mengitari radius 30 meter, namun kabut membuat pandangan kacau. Gibran, yang sejak beberapa hari sebelumnya menunjukkan gejala linglung, bersikeras bahwa ia sempat melihat Kemal bangkit malam itu dan berjalan mengikuti seseorang yang berdiri di belakang pepohonan. Ketika ditanya sosok siapa, Gibran tidak bisa menjelaskan selain mengatakan, "Dia seperti kita, tapi bukan kita." Bram menegaskan bahwa Gibran mungkin sedang mengalami delirium akibat kurang gizi dan kelelahan. Namun Alia tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimanapun, secara fisik Kemal mustahil bangun sendiri. Ketiadaan jejak membuat tim SAR ketika melakukan rekonstruksi pun kebingungan. Mereka hanya bisa menyimpulkan dua kemungkinan. Kemal terpeleset ke sisi lereng yang sangat curam dan jejak tertutup kabut embun. Kemal dibawa seseorang atau sesuatu, tetapi tanpa bukti materi. Hipotesis ini tidak dicatat dalam laporan resmi. Fakta paling aneh, beberapa jam setelah hilangnya Kemal, tim yang tersisa mendapat bau kayu terbakar, bau asap, padahal hutan sedang basah total. Sumbernya tidak pernah ditemukan. Hari yang sama, kondisi mental Gibran semakin parah. Ia beberapa kali berbicara sendiri, memanggil nama seseorang bernada memohon. Di saat lain, ia mengaku melihat orang berpakaian hitam berjalan di kejauhan, lalu menghilang di balik pepohonan. Alia mencoba menenangkan, namun Bram mulai khawatir bahwa Gibran dapat membahayakan tim. Randy beberapa kali melihat Gibran menggenggam pisau lipat sambil menatap kosong ke arah hutan. Situasi itu mencapai puncaknya ketika Gibran tiba-tiba berteriak dan berlari menuruni lereng, mengira melihat sosok yang memanggilnya pulang. Bram sigap mengejar, dan untungnya berhasil menariknya sebelum ia terperosok ke jurang yang tersembunyi di balik semak. Peristiwa itu memperkuat satu hal. Kelompok kini bukan hanya berjuang melawan alam, tetapi melawan pikiran mereka sendiri. Di hari ke-15, hujan berhenti untuk pertama kalinya setelah beberapa hari. Kabut menipis cukup signifikan dan sinar matahari menerobos sela daun, membuat hutan tampak lebih hidup. Harapan kecil muncul, terutama pada Bram, yang percaya mereka akhirnya bisa melihat medan secara jelas. Namun harapan itu berubah menjadi kesalahan fatal. Arif menemukan sesuatu seperti jalur sempit yang tampak terinjak. Tanahnya padat dan ada daun berserakan seolah sering dilewati. Mereka mengira itu adalah bagian dari jalur pendakian resmi yang mengarah ke Punggungan Utara. Dengan kondisi semakin lemah dan kelelahan mental akut, mereka memutuskan mengikuti jalur itu. Masalahnya, jalur tersebut bukan jalur pendakian, melainkan lintasan satwa yang menurun ke area lembab dengan semak berduri tinggi. Setiap beberapa meter, mereka harus merunduk atau menyingkirkan cabang tajam. Walau Bram sudah curiga, ia terlalu letih untuk memaksa kembali. Alia bahkan sempat mencatat bahwa tanah seperti bekas pijakan kaki manusia muncul setiap beberapa meter, tetapi bentuknya tidak konsisten, seolah bukan kaki manusia, lebih seperti tapak besar yang tidak jelas polanya. Mereka mengikuti jalur itu hingga masuk ke area sunyi yang tidak biasa. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, tidak ada angin, hanya gemericik aliran air yang sangat jauh. Ketika mereka berhenti untuk istirahat, Gibran tiba-tiba menunduk dan berkata lirih, "Kita tidak sendirian." Alia mengaku bulu kuduknya berdiri. Tidak ada apapun yang terlihat, tetapi atmosfer benar-benar berubah. Terlalu hening, terlalu asing. Bram memutuskan kembali ke arah semula, namun jalur yang mereka lewati tidak lagi sama. Tanaman berduri tampak lebih rapat, seolah menutup. Arah yang seharusnya mereka lalui tidak menunjukkan bekas injakan yang tadi jelas terlihat. Selama hampir 1 jam, mereka berputar di area yang sama. Setiap percabangan terlihat hampir identik, menyesatkan dan berulang. Fenomena ini dalam rekonstruksi dikenal sebagai low vegetation trap, kondisi di mana vegetasi homogen dan kurang landmark membuat pendaki merasa berputar tanpa arah. Namun para penyintas bersikeras bahwa yang mereka alami lebih dari sekadar kesalahan navigasi. Saat matahari menurun dan kabut kembali datang, Randy menemukan ukiran samar pada batang pohon. Garis-garis membentuk pola seperti huruf M terbalik. Polanya tampak baru,
seperti digores dengan benda tajam beberapa jam sebelumnya. Tidak ada anggota tim yang mengukirnya. Tidak ada pula satwa yang secara alami membuat pola seperti itu. Alia mencatat bentuk ukiran itu kemudian, dan ternyata pola serupa juga ditemukan tim SAR beberapa hari setelah evakuasi, meski tidak tercatat dalam laporan resmi, karena tidak terkait langsung dengan operasi penyelamatan. Ukiran itu menjadi simbol yang terus mengganggu ingatan para penyintas, seolah ada sesuatu atau seseorang yang memperhatikan keberadaan mereka. Hari ke-15 menutup rangkaian komplikasi paling berat. Hilangnya satu anggota tanpa jejak, gangguan mental yang semakin parah, dan munculnya tanda-tanda misterius yang hingga kini belum bisa dijelaskan. Kondisi fisik mereka terpuruk, moral runtuh, dan arah yang seharusnya membawa mereka keluar justru membawa ke area yang lebih asing. Di titik inilah, menurut para ahli psikologi survival, kelompok seharusnya sudah menyerah. Tetapi justru dari titik terendah inilah, di hari berikutnya, mereka memasuki fase yang menentukan, klimaks, di mana hidup dan mati dipisahkan oleh satu keputusan. Klimaks dari seluruh peristiwa hilangnya 7 pendaki Gunung Cikuray terjadi pada hari ke-16, hari yang oleh para penyintas disebut sebagai hari neraka, ketika batas antara realitas dan halusinasi, antara hidup dan mati, benar-benar menipis. Laporan ini disusun berdasarkan kesaksian 3 pendaki selamat dan temuan tim SAR yang baru bisa menjangkau lokasi 3 hari setelahnya. Hari itu dimulai dengan harapan tipis yang berubah menjadi kekacauan paling besar sepanjang 16 hari mereka terperangkap. Subuh hari ke-16, kabut yang selama berminggu-minggu mengurung mereka akhirnya terbuka sedikit. Sinar pagi menembus celah pepohonan, dan untuk pertama kalinya mereka dapat melihat kontur bukit di kejauhan. Alia menyimpulkan bahwa mereka berada di lereng selatan yang miring, dekat jalur air kecil yang mengalir dari puncak. Dengan tenaga tersisa, ia membujuk Bram untuk mengikuti aliran air ke bawah, karena hampir semua jalur air pada akhirnya bermuara ke wilayah yang lebih rendah, tempat tim penyelamat mungkin sedang mencari. Randy dan Arif mendukung. Namun Gibran, yang masih kacau secara mental, menolak keras. Ia terus menggumam bahwa mereka harus kembali ke jalur setapak yang tadi. Jalur yang, menurut kenyataan, adalah lintasan satwa yang menyesatkan mereka. Kita harus kembali ke sana. Dia masih di sana. Gibran menunjuk ke arah hutan yang diselimuti bayangan tebal. Alia mencoba meredam. Tidak ada siapa-siapa, Gibran. Fokus. Kita turun lewat air. Ini satu-satunya cara. Namun Gibran meronta. Tatapannya kosong. Nafasnya memburu. Dan tiba-tiba ia berlari ke arah hutan, menghantam semak berduri tanpa memedulikan tubuhnya yang sudah penuh luka. Bram secara refleks mengejar, diikuti Arif. Inilah keputusan yang memecah konsentrasi kelompok, dan memicu tragedi terbesar. Kabut pagi menipis hanya sebentar sebelum kembali turun seperti tirai tebal. Gibran terus berlari, mengaku melihat seseorang memanggilnya. Itu Kemal. Dia di depan. Tunggu aku. Suara ranting patah bersahutan ketika ketiganya menghilang semakin jauh dalam kepungan putih. Bram memaksa napasnya untuk mengejar, meskipun oksigen tipis membuat dadanya sesak. Arif yang berada agak di belakang memanggil-manggil nama Bram agar tidak mengejar terlalu jauh, tapi suaranya tertelan kabut yang semakin pekat. Alia dan Randy, yang tertinggal karena menanggung carrier dan menolong Gibran sebelumnya, kehilangan jejak ketiganya dalam hitungan detik. Di titik ini, kelompok benar-benar pecah menjadi 2 kubu. Bram, Arif, Gibran mengejar ke arah hutan timur. Alia dan Randy tetap berada di dekat aliran air yang hendak mereka ikuti. Menurut para ahli, perpecahan ini adalah fase paling berbahaya dalam survival group, ketika insting panik mengalahkan strategi. Rekonstruksi tim SAR menunjukkan bahwa Gibran berlari hampir 300 meter dari titik awal, melompati batang-batang kayu, melewati celah bebatuan, hingga mencapai area vegetasi rendah. Disinilah tragedi terjadi. Kabut di area itu sangat pekat, membuat jarak pandang hanya 1,5 meter. Gibran, yang sudah tidak stabil, tidak melihat bahwa tanah di depannya terputus oleh jurang sempit sedalam 7 meter. Bram, yang berusaha meraih bahunya, hanya sempat menjerit. Gibran, berhenti. Terlambat. Gibran terperosok dan menghilang dari pandangan. Arif, yang menyusul beberapa detik kemudian, menemukan Bram berlutut di tepi jurang sambil berteriak histeris.
Mereka mencoba memanggil Gibran berulang kali, tetapi tidak ada jawaban selain gema samar. Saat tim SAR melakukan penelusuran 3 hari kemudian, mereka menemukan jejak jatuh dan goresan pada tebing tanah, tetapi tubuh Gibran tidak ditemukan. Hujan deras kemungkinan besar menyeretnya jauh turun ke aliran sungai bawah tanah. Kehilangan itu membuat Bram jatuh terduduk dan menangis tanpa suara. Arif menepuk bahunya, berusaha menenangkan, meski dirinya sendiri sudah gemetar. Mereka sadar, jika terus berada di sana, mereka pun dapat mati menyusul. Sementara itu, di lokasi lain, Alia dan Randy terus menunggu sambil berdebat apakah harus menyusul atau tetap menunggu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka mendengar suara samar bagai teriakan panjang yang menggema dari arah timur. Braaam. Tolong. Suaranya tidak konsisten, seperti pecah oleh angin dan kabut. Namun mereka yakin itu bukan suara hewan. Alia pucat. Itu suara jatuh. Randy menelan ludah, mencoba tetap rasional. Kita nggak bisa masuk hutan pekat itu lagi. Kita hilang semua nanti. Keputusan sulit diambil. Mereka tetap berada di jalur air, berharap Bram dan Arif akan kembali mengikuti suara air seperti instruksi semula. Keputusan yang secara tidak langsung menyelamatkan mereka, dan menjadi titik puncak yang menentukan siapa yang bertahan. Setelah kehilangan Gibran, Bram dan Arif menyadari mereka tidak punya pilihan selain kembali ke titik awal. Namun kabut yang awalnya hanya tebal kini menjadi lebih padat, hampir seperti dinding lembab yang menutup jalan. Setiap langkah terasa salah. Setiap pohon tampak serupa. Mereka mencoba menggunakan aliran angin, tetapi Cikuray terkenal dengan pusaran kabut yang berputar arah secara acak. Setelah berputar hampir 20 menit, Arif sadar mereka kembali ke titik yang sama, ditandai oleh batu besar berlumut yang bentuknya seperti punggung binatang. Yang membuat mereka semakin panik. Bekas ukiran huruf M terbalik yang Alia temukan sehari sebelumnya kini terlihat jelas di batang pohon dekat batu itu. Arif gemetar. Bram, kita balik ke tempat itu tadi. Bram menepis pikiran buruk, tapi ketegangan membuat pikirannya kacau. Ia akhirnya memutuskan satu hal. Bergerak menuruni lereng secara konsisten, tanpa memedulikan jalur air atau arah kompas yang sudah rusak. Keputusan ini berbahaya, namun justru membawa mereka semakin dekat dengan aliran sungai besar. Alia dan Randy, yang mengikuti aliran air kecil sejak pagi, akhirnya mencapai percabangan sungai yang lebih besar. Arusnya cukup kuat, tetapi tepinya datar dan dapat dilalui. Saat mereka sedang mengisi botol dengan air yang disaring, mereka mendengar langkah berat dari arah lereng atas. Alia langsung bersiaga dengan pisau lipat, sementara Randy bersiap dengan senter. Beberapa detik kemudian, dua sosok muncul dari balik kabut, Bram dan Arif. Keduanya tampak seperti bayangan, pucat, basah, dan dipenuhi lumpur. Begitu melihat mereka, Alia hampir menangis. Astaga, kalian hidup. Bram hanya mengangguk lemah, suaranya serak. Gibran jatuh. Ada jeda sunyi. Mereka tidak menanyakan lebih lanjut. Yang terpenting, kelompok kini tersisa 4 orang. Alia, Bram, Randy, dan Arif. Dan mereka semua berada di titik energi terakhir. Namun Tuhan masih memberi satu keajaiban. Dari kejauhan, untuk pertama kalinya sejak 16 hari hilang, mereka mendengar bunyi peluit panjang, suara khas tim SAR. Bukan halusinasi. Bukan gema. Alia langsung histeris memanggil-manggil. Bram memukul-mukul parang ke batu agar suaranya menggaung. Randy mengangkat jaket warna cerah dan melambai sekuat tenaga. Peluit dibalas 2 kali. Itu tanda, lokasi terdeteksi. Kabut belum benar-benar membuka, tapi tim SAR yang sedang menyisir jalur air besar mendengar teriakan mereka. Mereka berlari sekuat tenaga, mengikuti arah suara tim SAR yang semakin dekat. Ketika mereka menuruni tebing kecil menuju sungai besar, batang pohon licin membuat Alia terpeleset. Bram berhasil meraih tangannya dalam detik terakhir. Momen itu menjadi gambaran klimaks utama. Batas antara hidup dan mati hanya setebal genggaman. Bram, yang hampir pingsan sebelumnya, mengeluarkan seluruh sisa tenaga untuk menjaga Alia tidak jatuh ke arus deras. Teriakan tim SAR terdengar tak jauh. Tahan, jangan lepas. Kami turun. Beberapa detik kemudian,
3 anggota SAR menuruni sisi sungai dengan tali harnes dan menarik mereka ke atas. Saat tubuh Alia ditarik, ia menangis keras. Bukan hanya karena selamat, tapi karena 16 hari ketakutan, kehilangan, dan penantian panjang itu akhirnya menemukan titik akhir. Resolusi ini merupakan laporan final atas kejadian hilangnya 7 pendaki Gunung Cikuray. Meskipun 4 pendaki ditemukan hidup pada hari ke-16 dan dievakuasi pada hari ke-17, masih terdapat 2 anggota yang tidak pernah ditemukan kembali, serta 1 misteri utama yang tidak dicatat dalam laporan publik demi menjaga stabilitas citra wisata Gunung Cikuray. Laporan ini memuat langkah-langkah evakuasi, kondisi para korban, penemuan objek-objek mencurigakan, serta keputusan akhir yang diambil oleh pihak berwenang untuk menyimpan sebagian besar data sebagai arsip internal. Keempat pendaki yang berhasil ditemukan, Alia, Bram, Randy, dan Arif, dievakuasi melalui jalur sungai besar yang berada di ketinggian 1.900 meter. Evakuasi dilakukan dengan 2 metode. Pengangkutan dengan tandu darurat, untuk Bram dan Arif yang mengalami dehidrasi, hipotermia ringan, dan infeksi luka. Pendampingan berjalan, untuk Alia dan Randy, yang masih mampu menuruni lereng dengan bantuan tim SAR. Operasi ini membutuhkan waktu hampir 6 jam melewati jalur air yang curam dan licin. Kondisi kabut yang naik turun membuat tim SAR harus berhenti beberapa kali untuk memastikan tidak ada anggota yang terpeleset. Setibanya di pos evakuasi sekunder, tubuh mereka segera diselimuti thermal blanket, diberikan cairan elektrolit, serta diperiksa kondisi vitalnya. Temuan medis awal. Alia, tekanan darah anjlok, kehilangan berat badan 7 kg, tanda stres akut. Bram, luka sayatan di lengan dan kaki, memar parah, tremor akibat kelelahan ekstrim. Randy, anemia sedang akibat kurang nutrisi, dehidrasi akut. Arif, infeksi luka terbuka, denyut nadi tidak stabil. Keempatnya menunjukkan gejala disorientasi mental. Mereka sering berhenti bicara mendadak seolah takut terdengar sesuatu dari balik pepohonan. Pada pukul 15.40, helikopter dari tim gabungan Polri Damkar berhasil mengangkat 4 pendaki ke RSUD Garut untuk perawatan intensif. Selama 3 hari setelah evakuasi, pihak kepolisian dan Basarnas melakukan serangkaian wawancara. Namun ada perbedaan signifikan antara kesaksian publik dan kesaksian nyata yang hanya terekam dalam dokumen internal ini. Kesaksian resmi yang diumumkan ke publik. Para pendaki tersesat akibat hujan berkepanjangan, kehilangan orientasi, serta minimnya perbekalan. Tidak ada unsur lain yang ditemukan. Namun dalam wawancara internal, keempat pendaki memberikan detail yang jauh lebih kompleks. Kesaksian Alia dirahasiakan. Melihat ukiran simbol aneh pada beberapa pohon, yang tidak dibuat oleh salah satu anggota tim. Mendengar lenguhan panjang atau teriakan samar pada malam hari, yang bukan suara satwa yang dikenalnya. Merasa diawasi selama hari-hari terakhir. Kesaksian Bram. Mengaku mendengar langkah kaki yang mengikuti mereka sejak hari ke-12. Mencium bau asap kayu terbakar padahal hutan basah total. Menyebut Gibran, seperti melihat seseorang, beberapa menit sebelum ia kabur ke dalam kabut. Kesaksian Randy. Melihat cahaya seperti pantulan sen terjauh di balik kabut, meski di daerah itu tidak ada tim SAR. Mendengar suara perempuan menyanyi lirih di tengah malam, 3 kali, padahal kelompok mereka tidak memiliki anggota perempuan lain selain Alia. Kesaksian Arif. Saat mereka terjebak di jalur satwa, ia merasa vegetasi seolah berubah posisi ketika mereka mencoba kembali. Melihat Gibran bersalaman dengan seseorang sebelum jatuh, namun detail wajahnya kabur dalam ingatan. Semua kesaksian ini ditulis dalam laporan internal namun tidak pernah dirilis ke publik. Pihak berwenang khawatir publikasi penuh dapat memicu sensasi berlebihan, memperburuk kondisi wisata, dan mengundang teori-teori yang tidak rasional. Setelah 4 pendaki selamat ditemukan, fokus tim SAR dialihkan untuk mencari Kemal dan Gibran, 2 anggota yang hilang secara misterius. Pencarian Kemal dilakukan di sekitar lokasi terakhir ia terbaring, dekat Ceruk Batu. Namun, tidak ditemukan jejak kaki. Tidak ada tanda ia merangkak atau terseret. Tidak ditemukan sisa pakaian atau alat pendakian miliknya. Satu-satunya temuan yang mencurigakan adalah bekas tanah yang tertekan seperti bentuk tubuh, namun tidak menunjukkan arah ia pergi. Pencarian Gibran.
Fokus di jurang sedalam 7 meter tempat ia diduga jatuh. Tim SAR menemukan bekas tanah longsor kecil, goresan pada tebing tanah, beberapa helai kain yang sesuai dengan warna jaketnya. Namun tubuhnya tidak pernah ditemukan, kemungkinan besar terbawa arus sungai bawah tanah. Operasi pencarian dihentikan hari ke-9 setelah evakuasi, atas pertimbangan cuaca dan keselamatan. Catatan internal menyimpulkan, hilangnya 2 korban tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Kondisi medan dan cuaca menjadi faktor utama, namun ada variabel lain yang tidak dapat diidentifikasi. Pada rapat koordinasi akhir, diputuskan oleh instansi terkait bahwa laporan resmi hanya akan memuat unsur cuaca ekstrim, minimnya perlengkapan, dan kesalahan navigasi. Detail mengenai hilangnya 2 korban tanpa jejak, simbol ukiran pohon, suara-suara aneh, dan fenomena vegetasi tidak stabil tidak akan dipublikasi. Informasi lengkap hanya disimpan dalam arsip internal untuk evaluasi SAR dan pihak pengelola wisata. Tujuan utama penutupan sebagian informasi adalah mencegah kepanikan publik, melindungi reputasi wisata Gunung Cikuray, menghindari penyebaran mitos rumor berlebihan, mencegah pendakian ilegal ke area yang berbahaya dan jarang dijangkau. Secara resmi, kasus 7 pendaki hilang Cikuray 17 hari dinyatakan ditutup dengan status 4 selamat, 1 meninggal, dugaan jatuh, 2 hilang tanpa jejak. Bulan-bulan setelah kejadian, keempat pendaki selamat menjalani terapi intensif. Alia mengalami insomnia dan flashback. Ia sering terbangun setelah mimpi mendengar suara langkah kaki di antara pepohonan. Bram merasa bersalah atas hilangnya Gibran dan Kermal. Ia berhenti mendaki dan menghindari pembicaraan tentang gunung. Randy masih sering mendengar gema suara air ketika sendirian. Ia kehilangan minat pada aktivitas luar ruangan. Arif mengalami kecemasan sosial dan gangguan panik, terutama ketika berada di ruang gelap atau berkabut. Tidak satupun dari mereka kembali ke Cikuray. 3 minggu setelah evakuasi, sebuah tim kecil dari Basarnas kembali ke area yang sama untuk memetakan potensi jalur berbahaya. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Simbol ukiran M terbalik, yang sebelumnya dilaporkan oleh para penyintas, muncul pada 3 pohon lain yang letaknya berjauhan, dan pola ukirannya tampak baru. Tidak ada satupun petugas yang mengaku membuatnya. Tidak ada tanda alat manusia. Tidak ada jejak kaki. Temuan ini tidak dimasukkan ke dalam laporan publik. Sebagai gantinya, dicatat dalam arsip internal sebagai tanda tidak teridentifikasi. Kemungkinan faktor alam atau tindakan vandalisme lama. Namun para anggota tim yang turut serta pada operasi pemetaan mengaku masih merinding hingga sekarang.